Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajarina dan rekan-rekan saya, Suarni, saya Imelda. Kami hari ini akan melakukan kucing dan nantinya ada yang akan menjadi observer, menjadi coach, dan menjadi kucing. Semoga apa yang kami laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Imelda hari ini? Sehat Ibu Imelda ya. Sudah siap untuk melakukan kucing Ibu Imelda ya? Alhamdulillah sudah siap. Mungkin pada hari ini saya sebagai observer atau pengamat di Imelda ya akan mencoba menilai saat Ibu melakukan kucing. Bagaimana? Kira-kira Ibu Imelda sudah siap ya? Alhamdulillah sudah siap. Mungkin dari sebelum Ibu melakukan kucing itu sendiri ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Ibu Imelda ya. Bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, tentunya yang sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh kucing, dan mungkin bagaimana kucing menanggapi pertanyaan yang Ibu sampaikan. Seperti itu sebelum proses kucing ini ya Ibu ya. Saya ingin menyampaikan pertanyaan ini, potensi kucing apa yang ingin dikembangkan. Kemudian nantinya ada berapa komponen kira-kira di Imelda yang rencana Bu Imelda? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pengetahuan umum, kemudian mendengarkan aktif, satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga komponen yang sudah Ibu Imelda sebutkan tadi Bu Imelda ya, komponen mana yang mungkin akan Ibu coba kembangkan? Dari tadi saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif saya lebih fokus sehingga saya pemberian penuh. Dan dengan menerapkan aktif saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci kucing. Untuk indikatornya sendiri yang ingin Ibu lakukan pada proses kucing ini sendiri, kira-kira apa saja? Indikator pencapaiannya saya akan melihat apakah kucing sudah bisa mencari solusi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh kucing dan memiliki rencana aksi ke depan apa yang akan dilakukan. Begitu betul. Baik Ibu Imelda, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya untuk saat ini Bu Imelda ya. Semoga pada saat Bu Imelda nantinya melaksanakan kucing dapat berjalan dengan lancar dan bisa menyatakan solusi dari permasalahan sendiri ya Bu Imelda ya. Baik ya, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan pada hari ini Bu Imelda. Selamat melaksanakan kucing Bu Imelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Imelda. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Bu Imelda. Boleh Bu Imelda, saya bersyukur banget Bu Imelda mau meluangkan waktu buat saya di tengah kesibukan Bu Imelda yang sangat luar biasa. Iya, kira-kira saya kelihatannya wajah Ibu Sulani agak belum. Benar Bu Imelda, saya memikirkan banyak hal yang terjadi di kelas saya dan saya merasa kegiatan di kelas saya kurang berhasil dengan maksimal. Kira-kira kalau boleh saya tahu metode apa yang digunakan di dalam kelas? Nah, mungkin karena saya sering menggunakan metode ceramah ya di kelas saya. Kemudian anak saya mungkin terlihat sangat bosan, kebingungan, malas belajar, sibuk sendiri, lalu bermain HP. Itu yang terjadi di kelas siswa saya. Terus dari beberapa
metode yang Ibu pakai di kelas, mana yang lebih membuat anak tertarik dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Mungkin kalau saya menerapkan di pembelajaran itu yang berbasis teknologi informasi. Saya perhatikan anak-anak lebih banyak tertarik dengan teknologi tersebut. Wah, banyak dan menarik juga ya metode yang Ibu pakai. Tapi apa sih yang menjadi kendala Ibu sampai Ibu merasa kesulitan pada saat pembelajaran? Ya, benar. Dan mungkin kan pada saat saya tidak maksimal di kelas, tidak maksimal kemarian, kesana kemari, terus karena mereka sudah besar ya, mereka sudah asik dengan dunia mereka sendiri. Apalagi kalau sudah dekat dengan HP, terus mereka sering keluar masuk kelas tanpa izin. Emang harapan Ibu saat pembelajaran berlangsung, apa harapan Ibu? Nah, harapan saya itu siswa pada saat pembelajaran selama 2 kali 40 menit itu siswa itu hadir pada saat pembelajaran saya. Mereka tidak sibuk dengan gawainya, mereka tidak sibuk bergaul dengan temannya, atau mereka tidak sibuk dengan masuk kelas. Kalau boleh tahu, apakah sebelum belajar Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas terlebih dahulu? Ya, ada berbeda pada saat awal pembelajaran waktu sudah saya keluar pada mata pelajaran saya pribadi, saya sudah membuat kesepakatan bersama seluruh siswa dan siswa saya. Nah, menurut Ibu ketika mereka tidak bisa melaksanakan kewajiban mereka ketika belajar dalam kelas, perlu nggak sih menerapkan kesepakatan kelas? Ya, perlu gitu ya, dan saya rasa sangat perlu. Selain itu, apakah Ibu sudah pernah mengajak mereka untuk sama-sama menentukan kesepakatan atau proses belajar seperti apa yang mereka inginkan ditemui oleh Ibu? Iya, benar. Nah, untuk kesepakatan kelas saya mungkin ada berubah beberapa poin gitu ya, dan yang mungkin tidak efektif di awal saya membuat kesepakatan baru sehingga mereka itu seakan-akan benar-benar dari kesepakatan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi saya menanyakan kepada mereka, apakah sudah yakin dengan itu? Nah, kalau sudah yakin berarti boleh dari kita lagi. Jadi kalau sudah mereka saya membuat keyakinan kelas, jadi saya mudah menerapkan. Jika ada kendala di masa depan dan resolusi apapun yang bisa saya lakukan kepada siswa-siswa saya. Dan untuk model pembelajaran saat saya rasa yang paling efektif pada saat ini sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa, mereka tetap menggunakan teknologi informasi. Alhamdulillah ya Bu, sepertinya Ibu sudah mulai terbuka ya mengenai tentang pembelajaran berpihak pada murid di kelas. Mudah-mudahan bisa konsisten ke depannya ya Bu. Terima kasih ya sudah mendengarkan kata saya. Baiklah, cukup sekian perkataan saya. Assalamualaikum. Saya akhiri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Imelda udah meluangkan waktu buat saya sehingga saya bisa mencari solusi terhadap tantangan-tantangan yang terjadi di kelas saya. Sebanyak Bu Imelda. Sama-sama Bu. Iya, semoga di pertemuan ke depan saya bisa merefleksikan kembali apakah yang sudah saya obrolin dengan Bu Imelda ini saya laksanakan ke depan. Semoga tidak ada kendala. Dan jika ada kendala di kelas selanjutnya, maka saya harap Bu Imelda meluangkan waktu melakukan proses coaching kembali kepada saya. Baik Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Ibu Imelda ya. Bagaimana tadi Ibu Imelda hasil dari proses coachingnya? Apakah ada berjalan dengan benar seperti itu Bu Imelda? Lancarkah? Alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar. Setelah melakukan mungkin observasi daripada kucing itu sendiri, mungkin tadi Bu Imelda ya, mungkin ada beberapa pertanyaan dan nantinya masukan mungkin untuk kedepannya ya Bu Imelda ya. Sebagai coach tadi Bu Imelda ya, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching yang sudah berjalan tadi Bu Imelda? Pada proses coaching tadi yang saya dapatkan adalah melakukan sesuai dengan target kita, yaitu menanyakan tujuan
identifikasi masalah dan rencana aksi tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kucing tersebut. Saya juga sudah sempat melihat tadi prosesnya ya Ibu Imelda. Mungkin ada beberapa yang bisa saya ambil Ibu Imelda. Yang pertama, Ibu sudah melaksanakan mungkin alur tirta itu sendiri pada proses kucing ya Ibu Imelda, mulai dari adanya tujuan tadi, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian juga Ibu mencari rencana aksi yang akan yang akan kedepannya dilakukan oleh Kuci ya Ibu Imelda ya. Kemudian Ibu juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Kuci itu sendiri ya Ibu Imelda ya, agar mungkin ke depan rencana aksinya dapat dilaksanakan dan dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Ibu Imelda. Saya juga tadi sempat mendengar percakapan Ibu tadi ya dengan Kucinya sendiri ya Ibu. Tapi menurut saya fokus Ibu sebagai coach sendiri mungkin sudah fokus dalam bertanya, tetapi mungkin interaksi mata belum dapat kalau menurut saya. Sebaiknya mungkin ke depan pada saat Ibu berbicara, Ibu mungkin lebih bisa menatap matanya kucing sendiri, tidak maksudnya melihat ke arah yang lain, sehingga kucingnya itu sendiri merasa bahwa Ibu berada memang benar-benar fokus terhadap kucingnya. Kemudian juga saya melihat tadi prosesnya juga sudah berjalan, alur tirtanya sudah berjalan mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya itu sudah berjalan dengan benar ya Ibu Imelda. Mungkin hanya bahasa tubuh itu saja yang belum dapat membantu kucingnya itu sendiri. Kemudian Ibu Imelda tadi juga sudah memberikan arah ya kepada kucingnya, sehingga beliau juga sudah mendapatkan solusi mungkin dari permasalahan yang kucing rasakan. Selanjutnya nih Bu Imelda, ada mungkin pertanyaan untuk kedepannya. Kompetensi apa yang akan Ibu Imelda kembangkan berdasarkan hasil daripada kucing pada hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur kita lagi Bu, dan melakukan proses kucing supaya kucing berikutnya lebih baik lagi. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa berjalan ke depannya ya Ibu Imelda. Kucing yang selanjutnya akan Ibu lakukan semoga lebih baik dari kucing yang hari ini ya Ibu Imelda. Tentunya setelah kucing pada hari ini pasti Ibu Imelda dan tadi kucingnya sudah punya komitmen ya untuk melakukan kucing berikutnya ya Ibu Imelda ya, supaya bisa melihat kembali hasil daripada pembicaraan pada hari ini ya beda ya. Terima kasih Bu Imelda sudah melakukan kucing pada hari ini. Semoga apa yang kita harapkan bersama bisa tercapai ya Ibu Imelda ya. Salam sukses dari saya. Saya akhiri ucapan untuk hari ini. Ucapan terima kasih tentunya Ibu sudah meluangkan waktu. Saya juga sudah dapat mengamati Ibu sebagai coach. Oke Ibu, mungkin kita bisa ketemu pada pertemuan berikutnya ya Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.